Ini dia isian dalam rumahnya. Jadi walaupun rumah ini kecil tapi sangatlah bersih, penuh dengan kesederhanaan. Ada alat-alat masaknya lengkap. Untuk dapurnya pun juga sederhana, menggunakan kayu bakar. Kukira ini tempat persinggahan, ternyata kakeknya atau pakciknya ini tinggal di dalam rumah kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabatku. Di edisi video kali ini Bang Toha tidak keliling kampung, melainkan Bang Toha akan masuk ke hutan yang ada di dalam sana. Tapi sebelum masuk ke hutan ini, Bang Toha akan menceritakan kondisi dan situasi yang ada di sini. Sebab Bang Toha di sini menemukan sebuah rumah-rumah kecil yang berdiri dekat tepi jalan yang mau masuk ke hutan. Dekat tepi jalan hutan ini berdiri rumah-rumah kecil. Dan Bang Toha pun juga penasaran sebab tadi rumah kecil yang ada dekat sana berasap. Rupa-rupanya ada seorang pakcik yang tinggal di rumah kecil tersebut. Dan di edisi video kali ini Bang Toha juga akan terjah hutan dan akan menceritakan suasana sepanjang perjalanan kami dalam menerjah hutan yang ada di Indonesia. Kali ini kita memasuki kawasan hutan jati. Kali pertama saya terjah mau masuk ke hutan, dan di sini saya akan mencoba bertanya kepada pakcik yang berada di dalam rumah kecil tersebut. Kalau saya lihat di sini nampaknya bekas kebun ubi kayu ya, tapi sudah dicabut semuanya. Cuma ada 1 atau 2, 3 biji yang masih tersisa. Dan rumah-rumahnya di sini juga cukup lumayan banyak kalau saya lihat dari kejauhan. Semoga cerita episode video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua dan juga bisa menghiburkan para sahabat-sahabatku dimanapun berada. Baru saja saya berjumpa dengan simbahnya atau si kakeknya dan saya pun juga bersembang-sembang. Ternyata beliau itu adalah seorang pekerja kebun yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di sini. Luar biasa. Walaupun beliau sudah di usia yang tidak muda lagi, tapi yang membuat saya kagum, jiwa semangat bekerjanya itu begitu sangat luar biasa. Dan di saat musim kemarau seperti ini, istrinya pun juga bekerja di kebun. Tapi masih masuk ke dalam lagi ya. Nanti Bang Toha juga akan masuk terjah hutan. Semoga bisa berjumpa para pekerja-pekerja kebun yang ada di sini. Masya Allah. Sayangnya tadi Bang Toha untuk pergi ke sini tidak bawa apa-apa. Mungkin esok atau lusa Bang Toha akan ke sini lagi. Ada rezeki mau saya bagikan ke simbahnya lah. Dan boleh nampak mbahnya mau keluar, mau bekerja. Dan beliau ini katanya sakit. Jadi untuk bekerja di kebun pun beliau bekerja di kebun yang terdekat-dekat ini. Mbahnya ini juga seorang perantau. Jarak daripada kebun yang ada di sini dengan rumahnya itu sekitar mungkin 1,5 jam. Luar biasa. Dan beliau juga mau mengambil air nampaknya. Untuk air mbahnya itu ambil daripada pos yang ada dekat pintu hutan itu. Dan kalau tidur pun mbahnya juga gelap-gelapan sebab tidak memakai lampu. Untuk masaknya menggunakan kayu bakar. Kalau kayu yang ada di sini senang saja ambil dekat sini pun boleh. Tengok, banyak sekali kayu jati yang kering di sini. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Jadi untuk yang masih muda, janganlah malas. Mbahnya di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi semangat juangnya, semangat bekerjanya begitu sangat luar biasa. Umur 89 tahun tapi bekerja di kebun. Masya Allah. Beliau ini begitu manusia yang sangat hebat. Untuk tempat ibadahnya atau tempat sholatnya, mbahnya itu, nah dekat situ ada musola. Jadi mbahnya kalau sholat itu di musola yang ada di pintu gate itu ya. Takutnya nanti teman-teman tanya, Bang gimana sholat mbahnya? Ya mbahnya kalau sholat dekat musola itu. Tadi pun saya juga bertanya-tanya. Nah beliau sedang ambil air untuk kebutuhan masak. Beliau akan ambil air daripada situ
dimasukkan ke rumahnya. Dan kalau mandi, mbahnya mandi di sana, tempat mandinya yang ada di gate pintu penjagaan ya. Luar biasa, jujur Bang Toha sangat salut ya. Masya Allah. Sebenarnya mbahnya juga punya anak, tapi mbahnya tidak mau merepotkan anaknya. Mbahnya bahkan bercerita, walaupun saya sudah tua, tapi saya juga ingin membahagiakan anak-anak saya. Sebegitu besar pengorbanan orang tua terhadap anak-anaknya. Mendengar perkataan mbahnya atau pakciknya seperti itu, Bang Toha dibuat tercengang. Luar biasa perjuangan pengorbanan orang tua. Semuanya semata-mata hanya untuk membahagiakan anaknya. Untuk sahabat-sahabatku yang masih punya orang tua, masih punya emak, bapak, dan ibu, tolong dijaga dengan sepenuh hati, dibahagiakan. Dari sini kita bisa melihat pelajaran bahwa orang tua itu begitu sangat menyayangi anak-anaknya. Walaupun beliau rela tidur di tempat yang sederhana, bekerja di panas-panasan, semata-mata hasilnya juga untuk anak. Saya akan reviewkan rumah mbahnya. Ini buat sendiri, Mbah? Ini buat rumah sendiri, gawe dewe. Mbahnya ini membuat rumah sendiri daripada kulit kayu jati. Nah, seperti ini bentuk rumahnya. Dan atapnya pakai atap seng. Tapi di dalam rumahnya itu sangatlah bersih loh. Tadi Bang Toha juga sudah sempat masuk. Nanti Bang Toha akan masuk kembali lagi untuk reviewkan di dalam rumahnya seperti apa. Dan ternyata simbahnya ini sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Dan beliau sebagai seorang peladang. Jujur saya pun sangat kagum dengan mbahnya. Di usia yang tidak muda lagi, tapi beliau begitu semangat dalam bekerja. Walaupun bekerjanya sebagai seorang peladang, pekebun, dan bukan senang ya menjadi seorang peladang atau pekebun. Di sini bekerjanya panas-panasan. Usianya sudah 80 tahun lebih. Dan ini rumah mbahnya. Bersih mbah rumah sampean, Mbah? Ini tempat memasaknya. Namanya dapurnya pawon, pakai kayu bakar. Lah masak apa mbah ini? Masak apa mbah? Masak beras. Masak beras. Ini tempat tidurnya. Masya Allah. Jadi untuk ambil airnya di seberang sana mbah ya? Sempat kaget tadi pas waktu saya lalu di jalan mau masuk ke hutan, sebab ada rumah banyak dekat tepi-tepi di sini. Ternyata rumah ini didiami dan ditinggali selama berpuluh-puluh tahun. Simbahnya hebat luar biasa. Di sini mbahnya juga menanam sebuah pokok cili. Ini nanti akan ditanam saat musim penghujan dan biasanya akan ditanam di depan rumah seperti ini. Dan ini pun juga ada buah tembikainya, tapi masih kecil. Oh, ternyata saat hari raya Idul Fitri pun mbahnya juga tidak tidak pulang, tapi tetap tinggal di sini untuk berkebun. Dan beliau ini adalah orang yang sangat jauh daripada kebun ini. Nah, sedangkan sang istri saat ini sedang babat ya, atau berkebun di hutan yang lebih jauh di sana. Sayang hari ini kita tidak membawa apa-apa ya, karena kali ini kita pergi itu ya, kita pun juga tidak ada tujuan untuk pergi ke rumah mbahnya. Tapi di tepi jalan kita nggak sengaja ibu ya, diperbolehkan masuk atau mampir ke rumah mbahnya. Dikira istri saya malah orang yang sedang mungkin singgah lah, sebab tadi kita naik motor, rumahnya itu berasap. Dan Bang Toha dan istri pun terkejut, masa sih ada penghuninya? Dan ternyata ada 2 penghuni. Tapi yang makcik sedang berkebun di hutan yang jauh, yang pakcik berkebun di area dekat tepi-tepi ini aja. Beliau ini sedang sakit tadi katanya, jadi beliau istirahat tidak berkebun. Mungkin besok insya Allah kita akan kesini lagi deh ya. Kita juga akan masak-masak di dalam rumahnya pakcik tadi.
Dan sekarang Bang Toha mau melanjutkan perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan ada cerita menarik dan juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Yuk ikuti simak perjalanan berikutnya. Semoga video ini bisa menghiburkan dan bermanfaat buat para sahabatku semua. Inilah kisah sepanjang perjalanan saya selama saya sepulang dari merantau Malaysia dan kini berada di kampung halaman. Tapi sekejap lagi pun saya juga akan balik ke Malaysia dan istri saya paling susah kalau saya tinggal di saat musim kemarau seperti ini sebab susah nak cari air. Betul nggak, Dek? Dia pun tadi sudah mengeluh, "Bang, kalau kamu tinggal saya tuh agak susah." Sebab apa? Sulitnya cari air. Karena untuk mencari air itu harus membawa tong-tong itu ya, diangkat ke dalam rumah untuk dialihkan ke tong yang besar. Oke, Bang Toha mau lanjut perjalanan berikutnya. Semoga sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha.